Kitab Mishnah adalah salah satu teks keagamaan utama dalam tradisi Yahudi yang memuat kumpulan hukum lisan yang disusun sekitar abad ke-3 Masehi oleh Rabbi Yehuda Hanasi. Namun, dalam konteks Islam, tidak ada versi khusus dari kitab Mishnah. Sebagai gantinya, hubungan antara Mishnah dan Islam terletak pada studi lintas tradisi agama dan bagaimana hukum atau narasi dari kedua tradisi ini saling berinteraksi selama sejarah. Berikut adalah beberapa poin yang relevan untuk memahami hubungan antara Mishnah dan tradisi Islam. Setelah kebangkitan Islam pada abad ke-7, banyak komunitas Yahudi hidup di bawah kekuasaan Muslim, terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam konteks ini, Mishnah dan Talmud tetap menjadi teks penting bagi komunitas Yahudi, sementara cendekiawan Muslim menunjukkan minat pada tradisi Yahudi, termasuk hukum dan tafsir agama mereka. Dalam beberapa karya filsafat Islam, seperti yang ditulis oleh Al-Farabi, Ibn Sina, atau Ibnu Rushd, ada pengaruh filsafat Yahudi yang berasal dari Talmud dan Mishnah yang diinterpretasikan melalui filsafat Yunani. Seperti Mishnah dalam tradisi Yahudi yang menjadi dasar hukum halakha, dalam Islam ada paralel dalam bentuk fiqih, yaitu upaya memahami dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Beberapa cendekiawan Muslim seperti Sa'adiyah Gaon, abad ke-10, mempelajari tradisi Yahudi dan Islam secara bersamaan, menjembatani pemahaman antara keduanya. Pada zaman keemasan Islam, abad ke-8 hingga ke-13, terjadi penerjemahan besar-besaran teks-teks Yunani, Ibrani, dan Suriah ke dalam bahasa Arab. Dalam konteks ini, elemen-elemen hukum Mishnah mungkin dikenal oleh para cendekiawan Muslim melalui interaksi dengan para intelektual Yahudi. Teks Mishnah juga memengaruhi perkembangan sastra hukum dan pemikiran etis Yahudi di wilayah Islam yang kemudian berkontribusi pada diskusi lintas agama. Dalam beberapa narasi sejarah, tradisi lisan Mishnah disebut-sebut memiliki kemiripan dengan konsep hadis dalam Islam. Keduanya merupakan kumpulan ajaran yang disampaikan secara lisan sebelum disusun menjadi teks tertulis. Konsep pengumpulan dan sistematika hukum lisan dalam Mishnah mungkin memberikan inspirasi tidak langsung bagi beberapa aspek tradisi Islam. Tidak ada versi Islam dari kitab Mishnah, tetapi pengaruhnya dapat dilihat dalam studi lintas tradisi agama, khususnya dalam konteks interaksi intelektual antara Yahudi dan Muslim selama berabad-abad. Hubungan ini mencerminkan dialog yang kaya antara hukum, teologi, dan filsafat di dunia pra-modern. Jika ada aspek khusus yang ingin Anda gali lebih dalam, seperti tokoh atau peristiwa tertentu, silakan beritahu saya. Tidak ada yang secara langsung disebut kitab Mishnah versi Islam, karena Mishnah adalah teks hukum dan tradisi Yahudi yang spesifik untuk komunitas Yahudi. Namun, jika yang dimaksud adalah konten atau konsep serupa dalam tradisi Islam, maka beberapa paralel dapat ditemukan antara isi Mishnah dengan hukum Islam, terutama dalam fikih, hukum Islam. Berikut adalah beberapa bidang dalam Mishnah dan bagaimana mereka mungkin memiliki kesamaan dalam tradisi Islam. Mishnah terbagi dalam 6 bagian utama yang disebut Sedarim. 1. Zeraim, hukum pertanian dan doa. 2. Moed, hukum tentang hari raya dan sabat. 3. Nashim, hukum tentang pernikahan dan keluarga. 4. Nezikin, hukum perdata dan pidana. 5. Kodashim, hukum tentang korban persembahan dan makanan suci. 6. Taharot, hukum kesucian dan kenajisan. Dalam fikih Islam, topik serupa diatur dalam kitab-kitab hukum yang mencakup ibadah, aturan tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Muamalat, aturan tentang transaksi dan hukum perdata. Munakahat, hukum pernikahan, perceraian, dan keluarga. Jinayah, hukum pidana. Taharah, hukum kesucian dan kebersihan. Contoh paralelnya adalah hukum kebersihan dalam taharot dengan taharah dalam Islam yang membahas keadaan suci untuk ibadah. Mishnah merupakan kumpulan hukum lisan Yahudi yang disusun menjadi bentuk tertulis oleh Rabbi Yehuda Hanasi. Dalam Islam, hadis juga awalnya adalah tradisi lisan yang kemudian dikodifikasikan oleh para ulama seperti Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya. Beberapa contoh aturan yang memiliki kemiripan antara Mishnah dan hukum Islam. Hukum hari raya. Dalam Moed, Mishnah membahas aturan Sabat dan hari raya Yahudi. Islam memiliki aturan serupa untuk hari Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalam Nashim, Mishnah membahas hukum nikah,
perceraian dan perjanjian pranikah yang memiliki paralel dalam hukum munakahat Islam. Mishnah, terutama dalam Kodashim, mengatur hukum makanan halal menurut Yahudi, kashrut, seperti larangan makan babi dan darah, yang juga diatur dalam Islam dengan konsep halal dan haram. Dalam Nezikin, Mishnah membahas kompensasi untuk kerusakan atau cedera yang memiliki kemiripan dengan hukum diyat dalam Islam. Di bawah kekuasaan Islam, komunitas Yahudi sering menggunakan Mishnah untuk menyelesaikan persoalan internal mereka. Dalam beberapa hal, hukum Yahudi yang berasal dari Mishnah hidup berdampingan dengan hukum Islam dalam pengadilan-pengadilan lokal. Hal ini menciptakan dialog hukum yang tidak langsung. Isi kitab Mishnah versi Islam bukanlah sesuatu yang formal atau resmi. Namun, terdapat banyak kemiripan dalam konsep hukum antara Mishnah dan fikih Islam, karena keduanya berakar pada tradisi hukum agama yang kompleks. Kedua tradisi ini menawarkan pendekatan sistematis untuk masalah kehidupan sehari-hari dengan dasar hukum keagamaan masing-masing. Jika Anda mencari contoh spesifik, saya bisa memperincinya lebih jauh. Pembahasan mengenai penyimpangan kitab Mishnah biasanya muncul dalam konteks perdebatan antaragama, terutama dari perspektif Islam atau Kristen yang melihat tradisi Yahudi dari sudut pandang tertentu. Dalam Islam, pandangan tentang teks-teks Yahudi seringkali terkait dengan keyakinan bahwa beberapa ajaran mereka mengalami distorsi, tahrif, baik dalam bentuk penambahan, pengurangan, atau interpretasi yang menyimpang dari wahyu asli. Berikut adalah beberapa poin yang sering diangkat terkait dugaan penyimpangan dalam Mishnah menurut sudut pandang agama lain, khususnya Islam. Dalam Islam, Al-Quran menyebut bahwa beberapa umat Yahudi telah mengubah atau menyembunyikan sebagian wahyu Allah dalam Taurat. Quran Surah Al-Baqarah 75, Quran Surah Al-Maidah ayat 13. Meski Mishnah bukan bagian dari Taurat, umat Muslim sering memasukkan Mishnah dan Talmud ke dalam tradisi lisan yang dianggap menyimpang dari ajaran Taurat asli, karena keduanya adalah hasil interpretasi hukum yang muncul setelah wahyu Taurat. Kritik ini menganggap bahwa Mishnah menggantikan hukum Allah yang murni dengan hukum buatan manusia melalui diskusi para rabi. Mishnah adalah kumpulan hukum lisan yang dikodifikasi pada abad kedua dan ketiga Masehi, sekitar 100-500 tahun setelah Musa menerima Taurat menurut tradisi Yahudi. Dalam Islam ada pandangan kritis bahwa hukum lisan ini mengandalkan tafsiran manusia, para rabi, sehingga membuka ruang bagi penyimpangan dari hukum yang sebenarnya diberikan Allah. Mishnah banyak membahas aturan detail dalam ibadah, seperti pengorbanan hewan, kebersihan, dan hari Sabat. Kritik sering diarahkan pada penekanan yang terlalu kuat pada ritual formal dibandingkan esensi spiritual. Islam sering menekankan bahwa hukum harus seimbang antara syariah, hukum ritual, dan maqasid syariah, tujuan hukum, sehingga ritual yang berlebihan atau tanpa landasan ilahiyah dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Beberapa aturan dalam Mishnah dianggap tidak memiliki dasar langsung dalam teks Taurat. Misalnya, aturan spesifik mengenai Eruf, zona komunitas di mana aturan Sabat dilonggarkan, dianggap sebagai inovasi manusia yang tidak berasal dari wahyu asli. Islam memandang penambahan hukum seperti ini sebagai bentuk penyimpangan karena melibatkan interpretasi manusia yang menggantikan wahyu. Dalam Mishnah, para rabi memegang peranan besar sebagai penginterpretasi hukum. Tradisi ini mengangkat otoritas mereka hingga kadang-kadang dianggap lebih tinggi daripada teks tertulis. Dalam pandangan Islam, konsep otoritas seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk penyimpangan karena hanya Allah yang berhak menentukan hukum. Al-Quran menegaskan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penyempurna wahyu sebelumnya. Quran Surah Al-Maidah 48. Oleh karena itu, hukum-hukum dalam tradisi Yahudi, termasuk Mishnah, dianggap telah digantikan dengan syariat Islam. Mishnah dianggap sebagai hukum yang telah kehilangan otentisitasnya karena tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana tercermin dalam Al-Quran. Bagi sebagian Muslim, Mishnah adalah produk hukum manusia yang telah menyimpang dari wahyu asli Taurat. Penyimpangan ini dilihat dalam bentuk penambahan hukum yang tidak ada dalam teks asli, penekanan berlebihan pada ritual formal, penggantian otoritas wahyu dengan interpretasi para rabi. Namun, penting untuk memahami bahwa pandangan ini bersifat teologis dan bukan analisis akademis semata. Dialog antaragama seringkali menuntut pendekatan yang lebih empatik dan terbuka terhadap tradisi masing-masing. Dalam Mishnah,
Konsep akhir zaman tidak dibahas secara rinci sebagai sebuah tema utama, karena Mishnah lebih berfokus pada hukum dan praktik keagamaan sehari-hari daripada teologi atau eskatologi, studi tentang akhir zaman. Namun, ide-ide tentang akhir zaman dalam tradisi Yahudi dapat ditemukan dalam teks-teks lain yang terkait dengan Mishnah, seperti Talmud, dan diwarnai oleh interpretasi rabbinik terhadap kitab suci Yahudi, Tanakh. Berikut adalah ringkasan pandangan mengenai akhir zaman dalam tradisi Yahudi berdasarkan elemen-elemen yang terkadang disinggung dalam Mishnah dan teks rabbinik lainnya. Dalam tradisi Yahudi, akhir zaman sering dikaitkan dengan kedatangan Mesias, Masyiach, seorang pemimpin yang akan membawa kedamaian universal dan memulihkan Israel. Mesias disebut sebagai keturunan Raja Daud yang akan membangun kembali bait suci di Yerusalem, mengakhiri penindasan, dan membawa umat manusia pada pengakuan terhadap Tuhan yang Esa. Dalam traktat Sanhedrin yang menjadi bagian Talmud, terdapat diskusi mengenai tanda-tanda kedatangan Mesias. Meskipun ini bukan bagian langsung dari Mishnah, ide ini terkait erat dengan pemikiran rabbinik. Salah satu konsep utama dalam eskatologi Yahudi adalah Techiat HaMetim, yaitu kebangkitan orang mati di akhir zaman. Konsep ini dianggap sebagai bagian dari keyakinan inti dalam tradisi Yahudi rabbinik. Dalam Mishnah, Sanhedrin 10:1, terdapat daftar kelompok yang tidak memiliki bagian di dunia yang akan datang, termasuk mereka yang menyangkal kebangkitan orang mati. Hal ini menegaskan pentingnya keyakinan ini dalam pemikiran rabbinik. Mishnah dan teks rabbinik lainnya menyiratkan bahwa akhir zaman akan ditandai dengan era kedamaian universal di mana bangsa-bangsa di dunia hidup dalam harmoni. Traktat Avot, Pirkei Avot, etika para leluhur, mengandung ajaran moral dan spiritual yang dapat dianggap relevan dengan persiapan individu untuk era akhir zaman. Mishnah seringkali membahas isu-isu hukum dan moral yang dapat dikaitkan dengan gagasan penghakiman akhir zaman. Dalam tradisi Yahudi, penghakiman Tuhan terhadap individu dan bangsa terjadi pada akhir zaman, baik untuk menghukum yang berdosa maupun untuk membalas yang saleh. Dalam traktat Sanhedrin, ada diskusi tentang siapa yang akan dihukum dan siapa yang akan memperoleh bagian di Olam Haba, dunia yang akan datang. Meskipun Mishnah sendiri tidak banyak membahas tanda-tanda akhir zaman, Talmud dan tradisi rabbinik mencatat fenomena seperti konflik global dan pergolakan moral, kenaikan dan kejatuhan bangsa-bangsa, meningkatnya pengetahuan agama di satu sisi, tetapi penurunan moralitas di sisi lain. Mishnah bukanlah teks yang secara langsung mengeksplorasi konsep akhir zaman secara rinci, tetapi beberapa ide tentang eskatologi, seperti kebangkitan orang mati, Techiat HaMetim, dan dunia yang akan datang, Olam Haba, disinggung sebagai bagian dari keyakinan inti dalam tradisi Yahudi. Diskusi lebih luas tentang akhir zaman dapat ditemukan dalam Talmud dan tulisan-tulisan rabbinik lainnya yang berkembang dari dasar hukum dan tradisi yang tercantum dalam Mishnah. Di era modern, kitab Mishnah tetap menjadi teks utama dalam tradisi Yahudi, tetapi tidak ada versi langsung dari kitab Mishnah yang diadaptasi ke dalam tradisi Islam. Namun, beberapa perkembangan di era modern memungkinkan dialog dan kajian lintas agama yang menjembatani tradisi Yahudi dan Islam, termasuk refleksi hukum, etika, dan spiritualitas yang ditemukan dalam Mishnah dan hukum Islam. Berikut adalah beberapa hal yang relevan terkait kitab Mishnah di era modern versi Islam. Di era modern, beberapa cendekiawan Muslim dan Yahudi terlibat dalam dialog lintas agama yang membandingkan sistem hukum dalam Mishnah dengan fikih Islam. Kajian ini bertujuan untuk menemukan kesamaan prinsip, seperti keadilan, belas kasih, dan aturan hidup yang terstruktur, serta memahami perbedaan metodologi hukum. Contoh tema perbandingan. Mishnah dalam traktat Kodashim membahas hukum makanan kashrut yang mirip dengan hukum halal dalam Islam. Hukum kesucian dalam traktat Taharot dibandingkan dengan hukum taharah dalam Islam. Beberapa cendekiawan Islam klasik seperti Sa'adiyah Gaon dan Maimonides, Rambam, yang hidup di bawah pemerintahan Muslim, berkontribusi pada interaksi intelektual antara hukum Yahudi dan Islam. Di era modern, pengaruh ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana kedua tradisi mengembangkan hukum mereka. Mishnah dianggap sebagai model awal hukum lisan, mirip dengan hadis dalam Islam. Di dunia Islam modern, hukum Islam telah mengalami kodifikasi, seperti halnya Mishnah menjadi kumpulan hukum lisan yang terstruktur. Sebagai contoh,
Kitab-kitab fikih klasik dalam Islam telah diadaptasi dalam bentuk hukum tertulis yang relevan untuk sistem hukum negara, seperti hukum keluarga Islam di Mesir atau hukum syariah di negara-negara Asia Selatan. Ini mirip dengan bagaimana Mishnah menjadi dasar hukum Yahudi modern. Mishnah menjadi salah satu teks yang dipelajari dalam kajian lintas agama untuk membangun dialog antara Yahudi dan Muslim. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa banyak prinsip hukum dan moral dalam kedua tradisi memiliki akar yang sama. Dalam konteks modern, beberapa lembaga seperti Al-Quds University, Palestina, dan Hebrew University, Israel, menyelenggarakan diskusi akademik untuk menjembatani pemahaman antar tradisi. Beberapa prinsip universal dalam Mishnah, seperti pentingnya hukum, etika sosial, dan peran agama dalam kehidupan masyarakat, diterapkan dalam masyarakat Islam modern, meskipun dalam kerangka Islam. Misalnya, prinsip keadilan dan tanggung jawab komunitas dalam Mishnah tercermin dalam praktik hisbah dalam Islam, sistem pengawasan moral masyarakat. Fokus Mishnah pada pendidikan agama mirip dengan pengembangan madrasah di dunia Islam. Di era modern, tidak ada kitab Mishnah versi Islam secara langsung. Namun, melalui kajian lintas agama dan dialog akademik, banyak elemen hukum, etika, dan spiritualitas yang tertuang dalam Mishnah dipelajari dan dibandingkan dengan tradisi Islam, terutama fikih. Upaya ini bukan hanya memperkaya pemahaman masing-masing tradisi, tetapi juga membantu membangun jembatan toleransi dan saling pengertian di era globalisasi. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap kitab Mishnah Yahudi sebagian besar bersifat tidak langsung, karena fokus utama ulama Islam umumnya lebih pada teks-teks agama mereka sendiri, Al-Quran dan hadis, serta pada dialog dan polemik lintas agama yang relevan pada zamannya. Namun, dalam konteks sejarah dan interaksi lintas agama, beberapa ilmuwan Muslim menunjukkan perhatian terhadap hukum dan tradisi Yahudi, termasuk Mishnah, baik sebagai kajian hukum maupun dalam dialog intelektual. Berikut adalah beberapa pandangan dan respons utama yang dapat ditemukan. Beberapa ilmuwan Muslim yang hidup di wilayah di mana komunitas Yahudi signifikan mempelajari teks-teks Yahudi, termasuk Mishnah, sebagai bagian dari interaksi intelektual. Beberapa di antaranya adalah, meskipun ia seorang filsuf dan pemimpin Yahudi, ia hidup di bawah pemerintahan Islam di Mesir dan terpengaruh oleh tradisi filsafat Islam. Ia memperkenalkan konsep-konsep hukum Yahudi, termasuk dari Mishnah, yang relevan dengan diskursus hukum Islam. Seorang ulama Muslim Andalusia, Ibn Hazm, menulis kritik terhadap ajaran Yahudi dan Kristen dalam karyanya Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal. Dalam karyanya, ia membahas konsep-konsep hukum dan kepercayaan Yahudi, meskipun tidak menyebut Mishnah secara spesifik. Seorang filsuf Yahudi terkenal yang juga belajar di bawah tradisi Islam. Karya-karyanya tentang hukum Yahudi sering memanfaatkan struktur Mishnah, dan ia menjadi jembatan antara dua tradisi hukum, meskipun ia tidak seorang Muslim. Meskipun Mishnah sendiri jarang menjadi subjek kajian langsung, ada kesadaran di kalangan ulama Islam bahwa hukum Yahudi, halakha, memiliki kesamaan dengan fikih Islam. Kesamaan ini menjadi subjek kajian dalam beberapa konteks. Paralel antara hukum lisan, Mishnah, dan hadis. Para ulama Muslim mengenal tradisi lisan Yahudi dan melihat kesamaan antara Mishnah sebagai kumpulan hukum lisan yang kemudian ditulis dengan hadis dalam Islam. Keduanya menjadi dasar hukum dan praktik keagamaan komunitas masing-masing. Pengaruh struktur hukum. Dalam beberapa hal, pendekatan sistematis Mishnah terhadap hukum mungkin memberikan inspirasi bagi kodifikasi hukum Islam. Namun, pengaruh ini lebih bersifat tidak langsung melalui dialog antara komunitas Yahudi dan Muslim. Dalam beberapa karya polemik, ulama Islam sering mengkritik tradisi Yahudi, termasuk teks-teks rabbinik seperti Mishnah. Kritik ini biasanya difokuskan pada beberapa aspek. Banyak ulama Islam, seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, menganggap bahwa tradisi Yahudi, termasuk Mishnah, adalah hasil dari tahrif, distorsi, terhadap wahyu asli yang diterima oleh Nabi Musa. Kritik ini tidak ditujukan pada Mishnah secara spesifik, tetapi pada seluruh tradisi rabbinik yang dianggap tambahan terhadap Taurat. Beberapa ulama Islam, seperti Ibnu Qayyim, mengkritik hukum Yahudi sebagai terlalu kaku dan tidak sesuai dengan semangat kasih sayang yang mereka klaim sebagai karakteristik Islam. Di era modern, beberapa ilmuwan Muslim menunjukkan pendekatan yang lebih moderat terhadap tradisi Yahudi, termasuk Mishnah, terutama dalam konteks dialog lintas agama.
Beberapa contohnya, seorang reformis Islam Mesir yang mendorong dialog dengan komunitas Yahudi dan Nasrani untuk mempererat hubungan lintas agama. Meskipun tidak membahas Mishnah secara langsung, pendekatan Abduh menekankan penghormatan terhadap tradisi lain. Seorang pemikir Islam modern yang mendorong kajian lintas agama, termasuk tradisi Yahudi. Ia menganggap teks-teks seperti Mishnah sebagai bagian dari warisan hukum monoteistik yang perlu dipahami bersama. Di era modern, beberapa universitas di dunia Islam mulai mengajarkan tentang teks-teks Yahudi, termasuk Mishnah, sebagai bagian dari kajian lintas agama. Hal ini memungkinkan cendekiawan Muslim memahami hukum Yahudi secara lebih mendalam, terutama dalam dialog dengan komunitas Yahudi. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap Mishnah sangat beragam, mulai dari minat intelektual hingga kritik terhadap tradisi rabbinik. Namun, pada intinya, Mishnah dihormati sebagai bagian dari tradisi hukum yang penting dalam agama Yahudi, meskipun seringkali dipandang melalui lensa Islam. Dalam konteks modern, ada upaya untuk mempelajari dan menghormati Mishnah sebagai bagian dari dialog lintas agama, sambil mempertahankan identitas keagamaan masing-masing tradisi.